Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Rismai Vita Lestari, guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Hari ini kita akan membahas materi tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Dan materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. 1. Kita akan belajar aturan sebelum makan. 2. Kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Ayo bercerita. Ini ada sebuah cerita aturan sebelum makan. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Iya, ada gambar seorang anak mencuci tangan sebelum makan. Setelah itu, dia berdoa sebelum makan. Kita baca teksnya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Kemudian ini salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Kalau sudah kotor, kita bisa sakit perut nanti ya. Kemudian kita lanjutkan. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah selesai makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila ya. Jadi sebelum makan kalian tidak boleh lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian pastikan makanan kalian itu bersih dan sehat. Setelah itu kalian harus berdoa sebelum makan dan sesudah makan juga jangan lupa untuk berdoa. Ya, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Ini gambar apa ya kira-kira? Gambar peternakan sapi yang menghasilkan susu kotak yang biasanya kalian minum setiap hari ya. Kita baca teksnya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Kemudian ini ada berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di sini ada nama perusahaan dan ada jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak susu. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak susu. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak susu. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak susu. Dan di sini ada pertanyaan, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan?
Berarti kita harus mencari bilangan yang paling besar dari kelima bilangan ini. Kira-kira yang paling besar yang mana ya? Yang 3000 atau 4800 atau 3250? Yang mana? Iya, benar sekali. Di sini bilangan yang paling besar adalah 4800. Berarti perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan adalah perusahaan perusahaan C. Kemudian yang nomor 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Dicari bilangan yang terkecil, berarti yang mana? 1200, 2200 atau yang mana? Iya, pintar sekali. Di sini bilangan yang paling kecil adalah 1200. Berarti perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan adalah perusahaan perusahaan A. Seperti itu ya, paham? Pasti paham. Baik, mari kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Ya, cara menjawabnya kita harus menyelesaikan dengan penjumlahan bersusun ke bawah. Tadi kan diketahui perusahaan A menghasilkan 1200 kotak susu per bulan. Sementara perusahaan D menghasilkan 3250 kotak susu per bulan. Nah, bilangan ini tinggal kita jumlahkan saja seperti ini. Nih ya, diurutkan. Yang ribuan, tempat ribuan juga harus ketemu dengan ribuan. Yang ratusan juga harus ketemu dengan ratusan. Puluhan juga harus lurus dengan puluhan. Satuan juga seperti itu. Nah, cara pertama kita harus menjumlahkan dari belakang atau dari tempat satuan terlebih dahulu. Ini kan berarti tempat satuan kan 0 nih ya. Ini 0 ini. Kemudian 0 ditambah 0. Berapa? 0 tambah 0. Iya, 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian kita pindah ke depannya, ke tempat puluhan. Ini di tempat puluhan ada 0 dan 5. Berarti dijumlahkan. 0 tambah 5 itu berapa? Iya, 0 tambah 5 adalah 5. Kemudian kita ke depannya lagi, menjumlahkan yang di tempat ratusan. Ini di tempat ratusan, atas ada 2, bawah juga ada 2. Berarti 2 tambah 2 berapa? Iya, 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian kita pindah ke tempat ribuan. Ini ada 1 dan 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah sebanyak 4450 kotak. Diingat-ingat ya caranya. Yang diketahui, misal perusahaan A, kemudian sama perusahaan D. Lah, kedua bilangannya ditambahkan dengan cara bersusun seperti ini. Dimulai dari tempat yang paling belakang atau dimulai dari tempat satuan dulu ditambahkan, kemudian bergerak ke depannya lagi sampai ditambahkan tempat yang ribuan. Kita lanjut ke soal berikutnya ini. Sekarang nomor 4, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Sama, permasalahan ini diselesaikan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Tadi diketahui perusahaan B menghasilkan 3000 kotak susu per bulan dan perusahaan E menghasilkan 2200 kotak susu per bulan. Nah, kedua bilangan ini kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun seperti ini. Sama ya, berarti kita jumlahkan dulu yang
tempat satuan. 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0? Ya, 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian kita pindah ke tempat puluhan. Ini tempat puluhan ada 0 dan 0. Berarti kita tambahkan. 0 ditambah 0 sama dengan, ya, sama dengan 0 juga. Terus kita pindah ke tempat ratusan. Ini ada 0 dan ada 2. Berarti 0 tambah 2 sama dengan, ya, 0 tambah 2 sama dengan 2. Sekarang terakhir kita jumlahkan yang tempat ribuan. Ini di tempat ribuan ada angka 3 dan ada angka 2. 3 tambah 2 sama dengan berapa? Iya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini kita beroleh bahwa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E sebanyak 5.200 kotak. Seperti itu ya, sampai sini paham? Nanti kalau belum paham, dicek lagi videonya yang bagian pembahasan seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada tugas rumah nih. Mari kita baca dari soal nomor 1. Nomor 1A ini ada pertanyaan, apa yang dilakukan salah satu teman Udin hingga ia jatuh sakit? Ini dari gambar nomor 1, kemudian gambar nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4. Nah, ini tadi kok teman Udin bisa sakit, itu kenapa? Coba dicek alasannya di salah satu gambar ini ya. Kemudian nomor 1B, buatlah sebuah cerita berdasar gambar di samping ya. Jadi kalian disuruh membuat cerita berdasarkan keempat gambar ini ya. Nanti buat ceritanya yang bagus dan yang runtut ya. Kemudian soal nomor 2, coba tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan ya. Ini dituliskan berdasarkan pengamalan kalian sendiri sehari-hari sebelum makan itu kalian biasanya melakukan apa saja ya. Kemudian soal berikutnya ini, perhatikan tabel berikut. Ini sudah ada tabel nama perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kemudian ada pertanyaan, dari pertanyaan A, urutkanlah perusahaan penghasil susu kemasan dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Kemudian pertanyaan B, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Kemudian yang nomor 3C, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan D dan E? Dan soal nomor 3D, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Dan soal yang terakhir ini, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan E dan A? Nah, untuk nomor 3B sampai 3E kalian harus mengerjakannya dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah seperti yang sudah dicontohkan di slide sebelumnya tadi ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tematik tugasnya ini, kemudian ditulis yang rapi ya, dan selamat mengerjakan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.